Urapi hambamu pakai hambamu. Tanpa Tuhan yang berkata-kata, hamba tidak bisa untuk menyampaikan firman Tuhan. Mesti dengan darah memberikan hikmah, kebijaksanaan daripada Tuhan. Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Jauhkan dari kesombongan, keangkuhan, tinggi hati, arogan. Dia tetap rendah hati di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan yaitu sebagian firman Tuhan pada pagi hari ini tentang sikap kita yang benar dalam memberi kepada Tuhan. Sikap kita yang tepat dan benar dalam memberi kepada Tuhan. Sekarang banyak orang memberi kepada Tuhan tapi caranya salah. Sikapnya salah dalam memberi kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga tidak diberkati. Sehingga apa? Sehingga mandat berkat itu tidak tercurah berkat itu bagi orang. Karena apa? Karena salah memberi. Salah motivasinya memberi. Motivasinya salah. Tujuannya salah memberi kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya aku makin diberkati Tuhan. Supaya aku makin diberi kesehatan dan kekuatan. Supaya aku makin kaya raya. Supaya aku makin hebat. Supaya saya dikatakan orang, dipuji orang hebat, orang yang baik. Ini akhirnya apa? Bukan Tuhan yang ditinggikan, bukan Tuhan yang dimuliakan ketika orang itu membantu, ketika orang itu menolong, ketika orang itu memberi kepada orang lain. Tapi dirinya yang ditinggikan, dirinya yang dimuliakan, hidupnya yang dimuliakan, sehingga dia mencuri kemuliaan Tuhan. Akhirnya apa? Bukan makin diberkati, tapi makin dimuliakan. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Di Perjanjian Lama 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau tidak ada yang membawa, kalau ada yang membawa kitab, boleh kita baca secara bergantian. Yang tidak membawa Alkitabnya, kita dengarkan saja dengan baik. Di Perjanjian Lama, di sini kalau di Alkitab saya bahasa Indonesia 459. Kalau bahasa Batak saya tidak tahu, ya. Jadi ini di Perjanjian Lama 400 halaman 459 di sini. Lama ya. Berapa bagi saudara? Amin. Baik. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua. Kita secara bergantian membacakannya. Sudah dapat? Amin. Puji Tuhan. Baik, saya akan bacakan ayat yang pertama, baru baca yang kedua. Sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Ayat 2. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk mahalaku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Badan permata dan permata tahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna segala macam sangat banyak suara. Ayat 3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan
pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Ayat 4. 3 talenta emas dari Ofir, 7 talenta perak murni untuk tinggi bulan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? lalu para buah dan para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pemimpin kerajaan raja. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Ayat 8. Siapa yang menebar permata yang melakukan orang Kristen itu untuk kebenaran rumah Tuhan. 1, 2 ya. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Puji Tuhan. Firman ini disampaikan buat kita pada pagi hari ini menjelang siang hari ini, yaitu Raja Daud ingin membangun bait Allah, ingin membangun bait suci di Yerusalem. Ternyata apa? Ketika Allah tahu bahwa Raja Daud itu raja kedua dari bangsa Yehuda ini, maka Allah berkata, engkau tidak bisa membangun bait Allah itu. Engkau tidak bisa membangun bait suci itu gereja. Kalau sekarang itu gereja. Engkau tidak bisa membangun gereja itu. Tidak bisa, kata Allah kepada Raja Daud. Dia sudah persiapkan semua. Yang tadi kita lihat itu, dia sudah persiapkan emas murni, perak, perunggu, batu besi, semua. Bukan hanya 1, 2, ribuan sudah dipersiapkan oleh Raja Daud untuk membangun bait Allah. Ternyata Tuhan bilang apa? Tidak bisa. Anakmu yang membangun itu. Siapa anaknya? Salomo. Anakmu. Tetapi engkau akan membantu anakmu itu karena dia belum berpengalaman. Masih muda dia. Engkau bantu dia untuk membangun bait Allah itu. Sediakanlah semua bahan-bahan bangunan, semua untuk bait Allah. Maka kita baca tadi, dia bantu. Raja Daud membantu untuk membangun bait Allah. Kenapa? Allah itu tidak mengizinkan, yaitu Raja Daud membangun bait Allah. Dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan berkata kepada, kenapa Tuhan? Kenapa saya tidak bisa membangun bait Allah itu? Karena tanganmu banyak menumpahkan darah. Karena tanganmu banyak menumpahkan darah. Apa artinya? Karena Raja Daud adalah seorang tentara yang membunuh semua bangsa-bangsa di Israel. Berperang. Bangsa Filistin, bangsa Amalek, Amori, semua. Kamu sudah banyak menumpahkan darah orang untuk mempertahankan bangsa Israel. Tapi anakmu itu tidak. Dia akan damai, sejahtera dan sukacita ketika membangun bait Allah. Jadi ketika Raja Salomo membangun bait Allah yang mentereng itu, yang indah itu, dari emas murni, dari emas tulen tadi yang kita lihat itu, tidak ada perang. Semua bangsa-bangsa damai. Bahkan dari bangsa-bangsa lain mengirim
bangunan. Ratu Seba mengirim, yaitu bahan bangunan. Ini apalagi yang kurang? Bangsa-bangsa yang lain, bukan hanya bangsa Israel. Ini ternyata apa? Tuhan menginginkan ketika kita membangun bait Allah itu dengan damai dan sukacita. Haleluya. Tidak ada musuhan, tidak ada bantah-bantahan, tidak ada perselisihan, tapi harus dengan damai dan sukacita. Maka Tuhan berkenan. Kita lihat di sini tadi, Raja Daud memberikan yang terbaik untuk membangun bait Allah itu. Memberikan yang terindah, yang terbaik bagi Tuhan. Coba ngomong kiri kanannya kepada jemaat Tuhan kiri kanan. Mau nggak memberi yang terbaik bagi Tuhan? Haleluya. Harus. Jangan kita kasih yang sisa-sisa. Yang sisa-sisa mata lihat itu Tuhan. Lalu mata lihat itu Tuhan ini. Naligano kita mau. Kalau orang memberi yang sisa-sisa, tidak akan diberkati. Ketika kita lihat, ketika Tuhan Yesus dengan murid-murid yang pergi ke bait Allah, ada seorang janda di situ. Janda itu memberi persembahan kepada rumah Tuhan. Dia berikan 2 peser dan seluruh hartanya. Dia persembahkan. Tetapi ada ahli Taurat memberikan persembahan dan orang kaya memberikan persembahan pada orang kaya. Tapi yang dia berikan apa? Sisa-sisa, lobi-lobi, hepeng dan dia. Nah, subuh dipakai mana di bolong-bolong, iba dilihat persembahan. Maka Tuhan berkata, siapa yang memberi yang terbaik dari 2 orang itu? Tuhan Yesus ngomong, yang telah memberikan orang kaya dan orang janda miskin itu. Datang orang kaya itu bukan. Orang janda itu, yang miskin itu yang memberi yang terbaik. Dia memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh harta. Tetapi orang kaya itu apa? Memberi dari sisa-sisanya. Lebih-lebih nak dia sudah pakai ini ya Tuhan. Tuhan bilang apa? Yang diberkati adalah janda. Coba ngomong kanannya. Una kita melihat dulu kita sisa-sisa Tuhan. Haleluya. Iya. Dan kita pakai kalian masih sisa tak. Malik persembahan durung-durung. Yang paling geleng mati. Nah paling lebih-lebih. Nah paling geleng kau mati 1.000 umat. Itu karena paling geleng itu 500. Sisa-sisa lihat Tuhan persembahan. Yang terbaik, haleluya, yang termahal, banyak pun damang dainang, parkir mau di Garuda, pas maronan harus meneng, nggak usah tukang parkir, nggak sama di mana gue nih Garuda, nggak usah tukang parkir sendiri, kuliah 5.000, di bawah saja, 2.000, 7.000 tukang parkir, coba ya, 7.000, jangan banyak gede, 1.000 dan 2.000, 7.000 dah. Tukang parkir. Tapi yang mau ke gereja. Nah kalian Tuhan ini yang tahu nih. Jadi persembahan. Nageleng mana nageleng. Nageleng ini mah. Nah, ini main. Sisa-sisanya nageleng. 2.000. 2.000. Tukang jadi 1.000. Nah. Lebih. Kalau lebih 1.000 orang. Jadi dia main 500 dengan Tuhan. Nah mengalir Tuhan. Masa ubel itu parkir. Haleluya. Nah mengalir Tuhan ini memang Tuhan kita miskin. Tuhan kita itu kaya raya yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya. Haleluya. Kita harus berubah. Jangan sampai kita ini memberi tidak diberkati Tuhan. Kenapa? Memberi dari sisa-sisa lebih-lebih. Tapi amat tahu. Ini tahu tak kan mengalir lebih persembahan. Itu amat tahu. Suami istri kerja mengalian dulu. Mula orang mengalian dulu dia mujizat berbeda dia. Tapi tahu berbeda dia bu. Jadi mengalian persembahan itu kita berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan dengan sukacita, dengan kerendahan hati kita.
dibuat amat tahu malu pena. HP lupa manukar HP ngomong. Biasanya tahu lihat 2000 rupiah. Lupa manukar HP nasi dia 50 buat 100.000. Itu betul. Nah berjalan persembahan. HP alat ukur di mana? Dan 50 ribu be. Kalau dia tokin pilih sih 50 200. Suruh dulu mau lihat. Saya nggak dikirim. Alat ukur salah ambil di warna merah. Selesai ibadahnya. Komenat TJ. Jadi HP yang menekan 100 lebih. Nah. Wih, iya bisa juga deh. Tidak tahu. Wah, ini orang ke 100.000. Oh, orang mau nak kayak ke 100.000 soal betul. Alah, mana main? Nak kan persembahan diri dia. Salah manita kau. Kuliah 100.000. Tangguh sorry. Lahu tu benda dengan dia. Paido ini. Dia tai. Sulit bangkina. Jadi sulit bangkit dua suami istri. Jadi memang lah tidak berbeda. Lalu ini ayo nah karena ini kan persembahan ini masalah mana tak tahu ya. Orang ini mana persembahan kan orang musafir. Orang itu tidak tahu orang. Iya nah karena udah mesti kali aneh karena tukarin yang main. Dia yang main sepatu ya. Berani di mana manukar tuh bendahara. Lebih dengan 2.000. Iya balik dari. Itu oleh Indonesia. Akhirnya sulit. Kenapa makin bala? Pendeta. Orang dia jemaatan. Manukar itu persembahan. Ada taruh. Hari lihat itu ada lebih Indonesia. Sama kalian di mana dari gigi. Atau ada 2.000 barang 2.000 masuk narik pergi itu. Kepala aku masih 1.000. Rumah mata kita kembali. Tahu dia mana? Dia nak boleh. Dia mati nak. Ini huli itu kata pendeta. Tak pasti berkata begitu. Sulit manggil dia. Aku song. Haleluya. Tak song sekam. Amin. Kita harus beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tuhan dilihat berkati kita. Tadi pasu-pasu tua kita, siap jaguta, siap memeta, siap cabita, siap kareta, siap itu saya. Nggak tahu lah. Diberkati Tuhan. Alai mengalir pedang mulut Tuhan. Ini Tuhan, titipan di Tuhan ini. Kita sebagai pengelola loh. Tapi ini kita di sini akan bahasa-bahasa itu. Amin. Tuhan jangan percaya ini. Bukan kita menjadi pemilik harta itu, Tuhan Allah. Milik Tuhan nih, mengalir Tuhan mau. Kita harus merenungkan bahwa semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Amin. Semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Itu adalah titipan Tuhan. Nama numpang dari percaya dari sini. Kalau siapa kita di bahasa-bahasa itu. Amin. Kalau bui kita sehat, bui kita makan, minum, kareju sehat dan meresai, hidup berkat Tuhan luar biasa. Coba meresai mau buang orang, bui kareju, contoh nak pihak-pihak di tempat tilam ini. Dan bui kareju manggigi semangat jagung masih kopi, dan bui artinya meresai. Alih senang jol menggudang jol mah, jangan ada bahasa Tuhan. Orang iman, orang kesehatan hidup, gimana? Saya butuh hamba kena membina di rumah sakit, gudang jol mah sesak nafas, yang gue marah sering gel, sakit tahu yang sakit kan? Akhirnya dibantu dengan oksigen. Dibantu ada oksigen, tahu nggak? Oksigen itu mahal sekali. Aku tahu itu mahal sekali.
Ketika orang ini di rumah sakit dibantu dengan oksigen, itu berapa itu? Jutaan itu, 1 tabung itu. Jutaan, bukan ratus, jutaan lebih. 1 tabung yang besar dimasukkan ke hidupnya supaya dia bernapas. Itu begitu mahal kesehatan itu. Kita syukuri itu. Itu adalah berkat Tuhan. Amin. Unak kolana arta na bertibio secara materi dan pikiri kesehatan ini penting, itu berkat Tuhan. Mau sehat kita per minggu, bui karejo, bui mangan, bui minum. Haleluya. Coba berasahi sok-sok kita harus mensyukuri itu berkat Tuhan yang luar biasa. Dikasih oksigen, kita hidup sesuka hati kita. Kita sehat hari ini, kita menghirup udara segar, apalagi di Tapanuli sejuk. Coba di Jakarta, mohon, coba di Samarinda, mohon. Kalau tidak pakai AC, keringatan semua. Kalau di sini masih sejuk. Haleluya. Kita syukuri kesehatan yang Tuhan berikan. Jangan holan heran. Ngikut alta bertujuh dimasuki susu baru dia memberikan itu. Salah. Kesehatan itu. Haleluya. Boleh kita bekerja. Sekarang kita melihat bagaimana sikap kita dalam memberi yang benar kepada Tuhan. Coba baca dulu. Kenapa kita setiap ibadah harus memberi persembahan? Karena Tuhan yang suruh. Baca dulu dari Jeki, Ulangan 16 ayat 16. Tuhan yang suruh. Jangan engkau pergi ke rumah ibadah dengan tangan hampa, dengan tangan kosong. Beri yang terbaik buat Tuhan. Tuhan yang suruh. Makanya setiap ibadah di seluruh gereja pasti ada persembahan. Dan pasti ada banyak yang berkorban. Karena dia tahu Tuhan pasti berkati dia. Coba baca dari sini sebelum kita bahas firman. Ulangan 16 ayat 16. Kali setahun setiap orang laki-laki di antara aku menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya Roh tidak berlagi, pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ya, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Bukan berarti kita menyogok Tuhan. Bukan berarti kita menyogok Tuhan. Tuhan yang punya semua. Tapi Tuhan bilang jangan engkau menghadap Tuhan, menghadap hadirat Tuhan dengan tangan kosong. Beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan lebih dulu memberi kepada kita. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Haleluya. Tuhan sudah rela memberikan nyawanya bagi kita. Itulah pemberian yang paling berharga. Siapakah yang rela memberikan nyawanya untuk manusia? Bukan dia berbuat dosa, bukan dia melakukan kesalahan, tapi karena dosa-dosa umat manusia. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makanya setiap ibadah kita beri karena Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Yang pertama Bapak Saudara, bagaimana sikap kita yang benar, yang tepat untuk memberi persembahan, korban, ucapan syukur, persepuluhan, apapun itu, buah sulung, banyak sekali persembahan itu Bapak Saudara. Ucapan sulung, persembahan yang pertama dari berkat Tuhan yang kita terima, kita berikan. Bahkan ucapan syukur ketika Tuhan memberkati, menolong kita dari perjalanan apapun, usaha kita diberkati ucapan syukur. Bahkan persembahan apa lagi? Persembahan yaitu pembangunan. Untuk membangun rumah Tuhan seperti ini kita beri. Haleluya. Karena itu investasi buat kita untuk kerjaan Allah. Apalagi yaitu persembahan persepuluhan. Kita berikan untuk Tuhan. Tuhan pasti berkati kita. Amin. Banyak sekali ini ucapan persembahan ini. Yang pertama sikap kita yang pertama supaya persembahan kita, pemberian kita itu tidak menjadi
pundi-pundi yang kosong, pundi-pundi yang berlobang, tetapi pemberian kita itu diberkati Tuhan dan berkenan. Yang pertama adalah ketika kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Nah, mencintai Tuhan loh kita. Bahasa taleo tu Tuhan. Bahasa berkorban kita. Bahasa kita rela memberi pekerjaan Tuhan. Allah nama mului hatani Tuhan. Amin. Mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tandanya orang mencintai Tuhan, dia pasti taat. Dia pasti taat melakukan firman. Dikatakan dalam Yohanes, buktinya orang mengasihi Tuhan Yesus adalah ketika dia taat melakukan firman itu. Ketika dia taat dan setia, gampang saja kan? Haleluya. Diului hati Tuhan. Maka ketika Tuhan Allah menyuruh Raja Saul berperang ke kota Amalek, apa yang terjadi saudara? Nabi Samuel berpesan kepada Raja Saul, tumpaskan kota Amalek dan kota Ai itu, tapi jangan bawa satu pun dari situ. Semua harta apapun tumpas, jangan bawa dari kota itu. Ya Tuhan, mereka pergi berperang. Tuhan di tengah-tengah mereka. Apa yang terjadi saudara? Ketika Raja Saul melihat banyak sekali domba-domba tambun yang gemuk-gemuk, banyak sekali domba-domba yang tambun-tambun yang gemuk-gemuk. Aduh, sayang sekali itu. Dia perintahkan tetap jangan bunuh itu ya. Domba-domba itu yang tambun-tambun itu kita bawa itu ke dalam saya. Kita persembahkan untuk Tuhan. Apa yang terjadi sekarang? Ketika perang terjadi, semua bangsa Amalek, bangsa Ai ditumpas mati semua. Anak-anak dari sampai orang luar semua di bumi harusnya. Tetapi ketika dia lihat dan menunggu dan domba-domba itu begitu tambun-tambun dan indah-indah, dia bilang jangan bunuh itu. Ketika datang Nabi Samuel, Raja Saul, suara apa itu yang di sana ya? Betul. Suara ahli, lihat suara. Oh, kalau di Nabi Tuhan. Tak lupa sampai dua kali domba-domba dan ibu datang bentar terus hidup. Terakhir, ada persembahan itu Tuhan. Loh, kan Tuhan sudah berpesan, jangan ambil dan bawa satu pun, mau harta, mau manusia, mau siapapun, mau budak, mau apa, tidak boleh. Harus ditumpaskan semua. Kenapa kau bawa? Tuhan tidak berkenan kepada persembahan seperti itu. Tuhan berkenan ketika engkau taat akan perintahnya. Itulah persembahan yang berkenan. Haleluya. Dia tidak taat, kau bilang tumpas, jangan bawa apapun. Tapi Raja Saul tidak taat. Dia pikir dia bisa suap Tuhan dengan persembahan domba-domba untuk ucapan syukur dan korban. Tidak bisa. Tuhan bilang apa? Tuhan datang kepada dia. Lebih berkenan ketika engkau taat, maka engkau memberi. Percuma engkau memberi tetapi engkau tidak taat kepada Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Percuma. Haleluya. Jadi kita harus memiliki kebenaran. Kita memberi kalau tidak taat kepada Tuhan, gak usah beri. Sia-sia. Haleluya. Gak usah beri. Tuhan itu bukan miskin. Dia kaya raya. Dia yang punya langit dan bumi. Bayangkan nanti di surga kita injak-injaknya masih. Lantainya itu di surga baru itu emas. Kita injak-injak itu yang paling berharga diberi emas. Masih kita injak-injak. Kita bernyanyi. Haleluya, haleluya itu bahasa surga. Di surga nanti kita berbilang haleluya. Haleluya. Makanya jangan malu-malu ngomong haleluya. Di Amerika haleluya, di Israel haleluya, di Eropa haleluya, di Jerman haleluya, di Hindia Batak haleluya. Sudah itu bahasa haleluya, bahasa surga. Haleluya. Unang salah kita, unang gebetal kita tuh tunda mertuki, berapa masuk alhamdulillah. Dan turun alhamdulillah. Sama saudara. Kita harus berani katakan haleluya. Amin. Haleluya itu apa artinya?
segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Haleluya. Coba lihat Pak Gilbert. Haleluya. Ciri khasnya itu Pak Gilbert. Haleluya, puji Tuhan. Pak Gilbert takut itu langsung ngomong. Artinya apa? Kita harus mengasihi Tuhan ketika kita memberi kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, karena Tuhan lebih dulu mencintai kita, kita harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nang dia menjual kita. Haleluya. Tidak bisa. Tuhan ada bingkai sudah apa lah ya? Tidak bisa. Pola pikir yang salah, hijau bau tidak akan diberkati Tuhan. Haleluya. Coba ngomong ke kanannya. Iko mengasihi Tuhan di tangan Tuhan. Haleluya. Munakolak kami. Amin. Supaya diberkati Tuhan. Alana mau memberi kita non dan mengasihi Tuhan kita. Banyak kok. Si juga belum kita. Ngomel-ngomel pasti. Pasti dia ngomel-ngomel bersungguh-sungguh. Pola kepeng. Alana nggak tahu kalau sama. Yang mengasihi Tuhan berbuat ini. Yang mengasihi Tuhan berbuat ini. Kadang kolima atau kadang kol. Pola kata. Tang bukti dikiri mana? Ay sudah dah memiliki ala di bahasa itu. Haleluya. Kita harus belajar mencintai Tuhan dalam mengasihi Tuhan. Yang kedua, bagaimana sikap kita yang tepat memberi? Kita harus berkata, apa yang kupunyai ini, apa yang kumiliki ini milik Tuhan, bukan milikku. Haleluya. Si bahasa-bahasa ini Tuhan do, dilihat Tuhan do harta, dilihat Tuhan do berkat, dilihat Tuhan do kesehatan, dilihat do gugur, sudah ini alam bahasa-bahasa itu. Haleluya. Milik Tuhan do, kita pengelola do. Haleluya. Sudah nanda dilihat Tuhan itu kita dan artata milik Tuhan. Geleng tebenele Tuhan ini milik Tuhan. Haleluya. Sudahnya nanti dari Tuhan berkat-berkat dari percayaan ini. Makanya kita jaga milik Tuhan on dia unang tabay di lomo. Haleluya. Tabay itu nalinggan. Ano itu mamay? Ay bahasa Tuhan. Alam rasa milik itu. So nakalima tong alhamdulillah na mali persembahe itu kan. Cewek ko. Salah memilih ina. Bebel gehuina. Cewek ko. Yang merasa ini betul nih. Kedua usaha. Dahulu berkorban. Dahulu hulu panggi. Dari guru sebelum mati. Panggi dulu. Oke. Jalas. Bu. Jadi lebih Tuhan dulu. Ya malang ke gimana deh? Pas mau situ, aku pun, saya kalau ke, ini kalau tiket dot masuk bertemu mah, bertemu di dalam, lama. Apa yang bikin kepala beri, betul beri, kepala beri, naroha, kulit naroha. Amin. Haleluya. Ikut berjuang anak Tuhan ini si bahasa-bahasa. Haleluya. Tuhan tidak pernah pelit bagi semua orang. Tuhan tidak pernah kikir bagi semua orang. Dia akan memberi dengan sebesar-besarnya. Haleluya. Tidak pernah hitung-hitungan. Orang yang pelit pasti hitung-hitungan. Orang yang kikir dan rakus itu pasti hitung-hitungan. Dan serakah, rakus, pelit. Ada yang diberkati. Nah, huli, nah pelit, nah rakus yang diberkati. Tuhan itu mana? Mana sudah tahu diri. Akal bahasa-bahasa itu. Ngerasa dirinya do miliknya sendiri. Kita harus berkata, semua yang kumiliki semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Buyau merhemeng, buyau membangun, buyau memuhoro, buyau memberkati jorno alami Tuhan. Haleluya. Semua karena Tuhan Yesus Kristus. Jangan ikut-ikutan. Mau beli kan? Malu beli.
Allah ini timbul makin sombongan dan Tuhan dimuliakan. Kita harus berkata semua ini milik Tuhan. Haleluya. Orang yang memberi kepada Tuhan, dia sadar itu dia pasti beri. Tidak hitung-hitungan. Dia pasti kasih untuk Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang memiliki dan Tuhan akan memberkati. Raja Daud, tahu nggak? Raja Daud itu ketika dia salah di hadapan Tuhan dan minta ampun, sekali langkah 1000 tumpaskan domba. Sekali langkah, berapa langkah dia ke bait Allah? Sekali langkah 1000 tumpaskan itu, persembahkan kepada Tuhan. Berapa persembahan? Luar biasa. Itu Raja Daud suka memberi. Dan kita lihat tadi di situ, dia beli emas murni yang mahal-mahal, yang terbaik untuk bait Allah itu. Bukan sembarangan, yang termahal, yang terindah, yang paling bagus diberikan untuk Tuhan. Haleluya. Karena Daud berkata, semua ini aku bisa raja ini karena Tuhan ini. Aku bisa raja di bangsa Israel dan Yehuda ini karena Tuhan. Semua harta ini, emas dan bumi ini semua karena Tuhan. Tuhan yang punya, aku berikan bagi Tuhan. Haleluya. Bukan berarti Tuhan kita itu pengemis. Bukan. Jangan sampai salah pikir kita. Tuhan kita pengemis. Dia yang punya segalanya. Haleluya. Kenapa Tuhan ajari kita memberi? Kenapa Tuhan ajari kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan? Kenapa Tuhan? Karena Dia punya semuanya. Supaya kita ajari dididik tetap taat kepada Tuhan. Haleluya. Tetap taat dan setia. Tuhan dengan kokon. Setia dan taat lalu diuji atau diuji. Baru kita sekolah dan dulu diuji kan? Guru naik kelas nih anak tahu minat tahu. Jadi uji, tes tuh. Soal 5. Haleluya. Kita harus taat kepada Tuhan. Coba orang kerennya, munak kulit to ini. Munak kulit mangiko, milik itu harus di. Haleluya. Amin. Milik itu harus di. Mulai lihat Tuhan ini bang, karena Allah. Orang yang pelit dan kikir pasti banyak khawatirnya. Pasti. Nah khawatir dia. Tapi orang udah bisa emena, orang udah bisa hepeng nak khawatir. Aku Allah Torota. Tapi yang bebek sih, orang bebek sih khawatir untuk masa depan. Jangan saudara. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Haleluya. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Jangan khawatir. Tuhan pasti berkati kita. Amin. Tanpa kita duga-duga, berkat Tuhan akan mengalir buat kita. Yang ketiga, bagaimana sikap kita yang benar dalam memberi kepada Tuhan supaya jangan sia-sia pemberian kita, korban kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, persembahan kita. Yang ketiga, kita harus memberi dengan ucapan syukur, dengan terima kasih. Haleluya. Unang masuk syukur, tidak masuk ditol. Unang manggarutu, unang dongkol. Kalau dongkol lo hitam memberi, masuk syukur lebih baik jangan kasih. Tuhan tidak akan berkati. Haleluya. Harus dengan ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada 10 kusta itu, 10 kusta. Kalau di bangsa Israel kusta, umat nemenulah bro. Songona itu, song kopi itu, kopi. Jadi, begitu dong. Jadi mau penjahit kusta, orang disingkir untuk sia jolma. Aku udah khusus tempat nyong. Jadi kusta itu tiba di sana tempat. Kopi pesan kopi. Dan bisa rupai rumah sakit ini kecil saja. Alam menular, saya napas. Kalau belum belak, apalagi tidak anak sarupa mengalir. Oh nak langsung. Jadi di bangsa Israel disingkir dong. Tetapi ketika Yesus lewat dari tempat mereka, Guru, sembuhkan kami. Berteriak semua orang penyakit kusta ini. 10 orang penyakit kusta. Satu tempat. Sembuhkan kami dari penyakit kami ini. Sembuhkan. Yesus anak Daud. Sembuhkan kami. Yesus benar. Dan Yesus kata, apa yang aku lakukan kepadamu? Kamu mau sembuh dari penyakit kusta ini. Sekarang keluar dari tempatmu.
perlihatkan dirimu kepada ahli-ahli Taurat, para imam. Perlihatkan dirimu kepada pendeta-pendeta. Itu maksudnya. Kita lagi. Itu pendeta tong neberuani. Kalau ahli Taurat, imam-imam itu pendeta di bait Allah. Perlihatkan diri Tuhan. Rali, kut, tambah biar dari sorban, tambah biar dari terlalu biar pendeta ini. Amin, habar Tuhan ini. Iman dari langsung. Sembuh. Biasa, sembuh langsung biar tangan dikustai. Jadi sisi halakon terlari dan robek Tuhan Yesus mendukung mau lihat. Maka ada 10 orang datang kepada Yesus. Yesus guru, terima kasih aku sudah sembuh. Aku tidak sakit lagi penyakit kusta ini. Maka Yesus berkata, itu nang nasional kemenakan ini, nang sekolah kemenakan ini, pas masalah merosot, maduk melihat itu Tuhan. Ini, alai pernah, dan boleh Tuhan dulu hidupku, mau lihat dulu itu. Haleluya. Tuhan inginkan ucapan terima kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Unang kolang nama menjalu jatuh Tuhan, kolang menjalu pasu-pasu Tuhan, pasu-pasu Tuhan. Alih mana itu Tuhan dan jangan melihat itu Tuhan. Tuhan, Ramo jauh, Tuhan sembuh nau, alih mana itu Tuhan dan mulu. Dan butuh ucapan syukur. Haleluya. Dan butuh ucapan syukur Tuhan. Kita harus ucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat. Terima kasih buat pertolongan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Itu pernah saya saksikan di sini seorang pendeta dibohong, disalah paham pendeta, mirip pendeta mati heteng. Suatu saat suami istri jemaat nol diberkati Tuhan, maka dia diberkati Tuhan dengan rumah baru. Tambah lagi rumahnya. Kita undang pendeta dan mengapi rumah kita ini. Dan mereka sudah siapkan persembahan di meja untuk ucapan syukur buat pendeta ini. Ketika selesai nanti ibadah diduakan, diurapi semua rumah ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Datanglah pendeta ini. Ada apa ini? Nama? Tolong suruh harus tujuan rumah ini. Mana ini aku tanya tujuan ucapan syukur. Berkat Tuhan mengalir. Harus diundang saya. Apa yang terjadi saudara? Puji Tuhan amangna diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan pasti berkati. Roma amat tadi. Kita lihat masih berdoa, diurapi semua rumah. Pas duduk, sebelum berdoa, duduk matang di kursi. Apa buka pintu dan bila Roma alugo, ilusun mahal, lapaknya hano, kalau sekretnya kreo. Ano kumahan kapan dulu kita ada tulis apa ilusion benar betul ada yang diberi berpikir tapi beri pendeta itu akhirnya dua 5 pendeta berdua amplop apa tapi ada Alkitab di sini Alkitabnya Matius itu Matius dari mana? Yang baik di laki-laki, yang baik dia hanya kabar ini silakan. Berdoa. Amin puji Tuhan. Jadi mulai mata pendeta salam makan. Jadi Robi nanti, iya ya Robi, kan makan kepada sok-soknya ini. Nah, Tuhan tahu. Kita berpikir di mana kan ingat, nanti kita sama tentang lihat cuma syukur tak. Benar. Dekat itu orang. Bukan dalam sih. Buku amat tahu itu. Sudah lihat kau naik gue ini. Sudah lihat tapi gue tapi dia jadi. Mana kita berdua tentang kita tahu gue ini. Atau mau kali be, itu adalah persentahan ini akan terupload merah ini. Jadi amat tapi dia tahu kan pola si mata hepeng dilihat sudah puji Tuhan. Haleluya. Maka mulai puji Tuhan. Akhirnya inantai bu amate kamar minggu betul, kamar minggu. Karena pola pikir nggak beda. Amate tanahku, pendeta tanahku, dokter Tuhan menunggukan aku, lihat aku. Hei ibu sanipuan, sulit itu ibu.
Ayo lah rumah amat tau. Kita rumah di pasar. Oh nah, buang muka. Oh mak, buang muka. Bahasa ini kalau mati. Ada untuk wasak kamar minggu mama. Tidak, saya jika dia kamar minggu. Ada begitu tuh, buang muka. Akhirnya Roma amate kejadian. Lalu ini aman. Sejak awal namanya kejadian no. Tak kamar minggu be. Bujian doang. Ayo aman. Kamu pada teman aku doang. Bahasa hukum sini. Ima kasih nama, amang pendeta. Pas na ujungnya kamu na marahai, na kejebol. Taruh kusio kalian ucapan syukur, amplop, hebeng yang lebih. Bukan kami media ho, kita kat mejo. Ayo lah kita doa mang. Kami kami doa amdo kita betul bison membuting suami be. Kau kan? Aku suami membuting sedoro. Mampu dah dong. Istriku harus pernah dong. Tangan pendeta nak kau ni. Ui, dong apa? Mana tak pendeta? Jika kadang-kadang mana apa yang udah nomor minggu kayak itu kan aku tekan. Kamu kan panak kau ini tadi bu. Salah paham. Wih, nah, aman. Ono dia lah. Tohor yang arah luhube di laki-laki ini amplo. Rumah lugu. Alam karo jelo tamai rumah lugu ini cumai gua ayam nah kan gua apa dia tuh nama apa benar gua ele gua Maria kita hah ya kita atau masih ada nama tuh mau cerita nih deh masih bulan kami ya saya kamu cerita nih di sini apa ya mah gua tahu cerita nih sekarang kawan kita nggak deh kayak cerita kamu buat kita dibiri matung ayo sodo abe biar doa malah mata mama minta maaf jadi saya nggak salah sih jadi kita harus memberi dengan tulus amin kita harus memberi dengan sukacita bukan menggerutu haleluya mulai menggerutu kita memberi Tuhan dan diberkati Tuhan yang ketiga apa sikap kita dalam dendam? Kita memberi kepada Tuhan harus dengan sukacita, dengan rela hati, bukan dengan paksa. Dikatakan tadi di sini di ayat yang 9. Maksa bangsa itu bersukacita dan mereka memberi dengan sukarela, kerelaan mereka masing-masing kepada Tuhan. Dengan tulus hati mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Demikian juga Raja Daud dengan sukacita. Haleluya. Kita harus memberi dengan sukarela, tulus hati, amin. Jangan dengan paksaan, jangan saudara. Udah muncul mengaleo, ele paksaan, menggerutu, dilihat, ele mau di mana di belakang, sudah kan, akhirnya lebih baik jangan kasih. Haleluya. Kalau seorang bendahara gereja itu dia harus dekat dengan gembala. Yang kedua, bendahara gereja itu di tangan kanan gembala, harus bisa menjaga mulutnya. Tidak boleh menceritakan kelemahan gembala dan gereja dan persembahan kepada orang lain. Itu bendahara gereja. Nggak boleh sembarangan. Dia juga mulut menjaga rahasia iman, menjaga rahasia kepercayaan gembala itu bendahara. Tidak boleh sembarangan mencari bendahara itu. Dia harus menyimpan rahasia, keburukan, kelemahan, keuangan gereja, harus dia simpan. Tidak boleh dia ceritakan kepada orang lain. Soalnya pasukan di gereja sana tidak boleh. Seorang gembala itu harus bendahara harus mungkin. Makanya tidak gampang mencari ke bendahara gereja. Itu kepercayaan gembala. Kepercayaan nih tangan kanannya itu. Yang kedua, dia harus rela berkorban, menelangi lebih dulu. Dia harus suka memberi. Itu seorang bendahara. Dia harus suka memberi lebih dulu. Contohnya ada kekurangan, dia talangi dulu. Dia suka memberi dengan sukacita. Itu seorang bendahara gereja. Seluruh gembala-gembala bercerita begitu. Dia cari orang kepercayaannya
yang bisa menyimpan rahasia dan suka berkorban, suka memberi. Contohnya ada untuk acara-acara gereja, saya tanagi dulu, uangku dulu, aku dulu, begitu dia. Begitu seorang gembala. Apalagi saya bisa merenda itu kerja besar, itu benar saya tanagi dulu. Pak Pendeta, saya yang apa dulu? Begitu. Jadi tidak gampang. Dia harus suka berkorban dan memberi kepada Tuhan. Dan dia lihat bendahara diberkati Tuhan. Haleluya. Diberkati Tuhan berkelimpah. Ada saja berkat Tuhan yang luar biasa. Dan dia kepercayaan gembala. Dia harus memajukan gereja itu. Tidak namanya menjelek-jelekkan gereja itu. Itu seorang. Makanya saya di sini siapa yang cocok jadi bendahara gereja di sini? Dia harus kepercayaan dan bisa dipercaya dalam segala hal dan tidak bisa menjelekkan keuangan gereja, gembala dan gereja ini di gereja-gereja yang lain. Dan dia harus rela berkorban. Haleluya. Kita harus begitu kepada Tuhan. Tuhan pasti berkati kita. Tuhan berkati dengan tulus hati, dengan rela hati. Coba kita baca dulu 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Kita harus percepat ini karena kita ada pertemuan kudus ya. Sudah jadi, tinggal sedikit lagi dari sekarang dikasih itu. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Ayat 7. Ya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan hati atau karena paksaan. Ya. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Hendaklah kita memberi dengan kerelaan hati, tulus hati, bukan dengan paksaan. Karena Allah akan memberkati orang yang memberi dengan sukarela. Amin. Tulus. Tidak neko-neko, dia beri dengan tulus kepada Tuhan. Haleluya. Aku beri ini karena Tuhan lebih dulu memberkati aku. Tuhan lebih dulu memberikan yang terbaik buat aku kasih ini. Belum seberapa ini yang aku beri kepada Tuhan dibanding pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkan. Amin. Haleluya. Tulus, ikhlas, sukarela, bukan ngomel-ngomel kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkatinya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita harus memberi dengan iman, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Mulu jolma dan dipercayai, jolma jangan mengeleksi. Kalau kita malu jolma dan tak percaya mana? Contohnya memberkati, manggil di mana? Ulu balik kita, jangan. Ada sekursi nama tay, nak tay. Kalau melihat ini, kau dah berkebusi tu. Dia nak naik kami pijamu dan kita kodak kau pijamu dia. Tak kau pijamu. Ada sekursi kami dah. Dan yang si. Gebiar kau tahu berjual lebih tahu ya wah. Benda lingkar dia tahu ya. Sekursi kami dah. Kalau kita melihat si, dahulu kan. Alimul kami yang jelma. Dia percaya, tak percaya mana? Wah, boleh pang nasa potong dari mana pang lebih wah, lebih mana pang? Dia sudah mati dan beri. Dia percaya juga, makin diberkati wah. Wow, luar biasa. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan Mazmur, ada orang makin menghemat makin kekurangan. Tapi ada orang menyebar harta, memberikan harta makin berkelimpah. Haleluya. Kalau dia bilang apa? Hemat pangkal kaya, ya kan? Tapi Tuhan berkata apa? Hemat pangkal miskin. Itu Tuhan. Pantun di peribahasa Indonesia di Beropingo, hemat pangkal kaya itu pokok. Lalu menurut Tuhan beda? Bukan. Hemat pangkal miskin itu. Mati di holi dan holi. Apa orang aku? Di holi nasi kamu. Tu iman ada yang menghalang. Orang berkata Tuhan begini. Kak Linda, orang setan. Allah matuna tewi, nah Allah bakset to, malah to saya tu orang tewi ya. Wah, tapi yang boleh bilang, tak boleh malah tewi, saya sih tewi. Itu diri tewi. Allah atau tewi, Allah atau lawan mana to, boleh mana to. Saya yang tewi, tak boleh malah.
salah. Kita harus menyebar. Haleluya, memberikan. Karena Tuhan pasti uji firman itu. Makin kita beri, makin diberkati. Haleluya. Makin tidak diberi, makin kekurangan. Tidak memberi, tidak diberkati. Itu. Makanya ada orang kaya itu makin memberi, makin diberkati Tuhan. Haleluya. Ada orang miskin, makin beli, makin harapkan berkat Tuhan. Mujizat terjadi, tidak akan terjadi. Haleluya. Mari kita memberi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan. Tuhan pasti berkati saya. Tuhan pasti berkati ladangku ini. Tuhan aku beri. Aku percaya kepada Tuhan. Lebih dari sini Tuhan sudah berkati aku. Amin. Percaya saja kepada Tuhan. Lebih dari sini Tuhan akan berkati saya. Lebih dari sini Tuhan akan tolong saya. Lebih dari sini yang perbuat ini Tuhan berkati. Haleluya. Itulah firman Tuhan. Sikap kita yang benar, kita memberi dengan mengasihi Tuhan, dengan penuh ketaatan. Kita mengasihi Tuhan dengan kasih Kristus. Yang kedua, kita memberi kepada Tuhan karena kita tahu bahwa apa yang kita miliki ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Semua kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kita memberi dengan ucapan syukur, dengan terima kasih. Yang keempat, kita memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan, bukan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan ngomel-ngomel. Bukan, tapi dengan kerendahan hati, dengan sukacita, dengan tulus hati, dan kita beri dengan iman kepada Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan memberkati kita. Dengan salah motivasi dalam memberkati, supaya makin kaya, supaya aku makin makmur. Bukan, biar Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Baik, Bapak Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk pengorbanan darah Yesus Kristus di kayu salib. Kita ingat pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah menyelamatkan kita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Melayani Yesus. Melayani lebih sungguh. Lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan cenderung dari Jeki maju ke depan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu yang kami dengar. Mengajarkan kami supaya memberi dengan benar kepada Tuhan. Bukan asal-asalan, bukan kelebihan-kelebihan sisa-sisa, tapi beri yang terbaik. Karena Tuhan lebih dulu memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib di 2000 tahun yang lalu. Engkau rela mati di kayu salib, itulah bukti kasih-Mu, bukti pengorbanan-Mu buat kami. Engkau rela mati di kayu salib supaya kami tidak binasa, tapi kami memperoleh hidup yang kekal. Selamat bersama dengan Tuhan. Kami akan selalu mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami akan mengingat kasih-Mu yang luar biasa, yang telah menebus kami menjadi milik dan kesayangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi dan pakai hamba-Mu dari rezeki untuk menjalankan, yaitu membagikan, yaitu hosti dan anggur ini. Berkati pelayanannya, urapi dengan kuasa dari Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir.
ketika kami melakukan sakramen perjamuan kudus ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Bahkan iman kami teguh dan kuat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan kami dengan darah Yesus, supaya tidak menghalang berkat-berkat Tuhan dan mujizat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami lakukan dengan iman sakramen perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami bagikan, kita naikkan pujian melayani, lebih sungguh melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Waktu itu kecil, sekarang besar. Kita pesan yang besar, dikasih yang besar. Haleluya. Mari kita buka dengan pelan-pelan karena baru pertama sekali Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Baik, yang sudah membuka, mari kita angkat roti di tangan kanan kita sebagai bukti kita menghormati tubuh Kristus. Roti ini adalah buatan tangan manusia. Kita harus menghargai pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Tubuhnya terpecah-pecah, bahkan tubuhnya tercabik-cabik, yaitu di jalan Via Rosa penderitaan itu, bahkan dikatakan dalam firman Tuhan dalam Mazmur. Karena begitu dalam siksaan itu, tubuhnya yang tercabik-cabik, maka dikatakan tidak seperti rupa manusia lagi. Karena begitu sakit, dimahkotai dunia. Mari kita tetap mengingat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktunya diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini melambangkan darah Kristus. Anggur ini buatan tangan manusia, tapi kita percaya dengan iman. Darah Kristus yang tercurah di kayu salib telah menebus dosa-dosa kita, telah menghapus segala dosa-dosa kita, dosa perbuatan, dosa nenek moyang. Apa yang kita lakukan telah disucikan oleh darah Yesus. Maka kita menjadi layak di hadapannya, tulus di hadapan Tuhan Yesus. Itulah bukti kasih dan cintanya buat kita. Bahkan Yesus berkata dan berdoa dari kayu salib, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan atas darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita mengucap syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kebaikanmu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti, tak berarti lah hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi, tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan, mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yang udah rezeki berdoa buat firman Tuhan. Demikian juga perjamuan kudus yang kita naikkan pada siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak buat pada siang Polisi hari ini.
segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Pertolongan-Mu bagi setiap kehidupan jemaat hidup kami. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau selalu berkuasa atas kehidupan kami. Berpuji nama Bapa yang kudus,